Yang pertama adalah rawat thumbnailnya agar tertarik. Kemudian yang keduanya watching time. Yang terakhir adalah survei responnya. Dan dijamin itu adalah akan menjadi penonton yang abadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya sahabat YouTuber pemula. Biasa kalau bersama Kang Asik teman-teman, pokoknya apapun dan bagaimanapun keadaannya kita upayakan, kita syukuri saja. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini kalau berbicara tentang YouTuber, lebih kerennya lagi adalah sebagai seorang konten kreator tentu harus benar-benar menguasai algoritma. Tapi kalau bagi saya prinsipnya bukan apa-apa kalau mempelajari algoritma, waktunya tidak akan cukup ya. Karena apa? Pertama ya sudah tidak bisa berpikir. Kemudian juga waktunya juga susah sekali ya karena harus berbaur dengan pekerjaan. Hanya saja tidak ada salahnya kalau kita menguasai tentang dasar-dasarnya saja. Jadi yang kita ketahui juga bahwa algoritma itu kurang lebih adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang. Tujuannya adalah agar berurutan dan tersusun rapi. Kemudian aplikasinya atau penggunanya digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan memberikan sebuah petunjuk untuk melaksanakan tindakan. Dan lebih profesionalnya lagi, lebih ilmiahnya lagi, silakan teman-teman Kang Asik tentunya yang lebih mengerti diberikan penjelasan di komentarnya. Sebelumnya Kang Asik ucapkan terima kasih. Karena masalahnya kadang-kadang kita berpikir itu ya, khususnya saya nih, kok pernah gitu channelnya, videonya ada yang meledak. Kemudian tiba-tiba beberapa konten video kesininya turun, bahkan ada yang belasan. Dan belasan ini Kang Asik rasakan ini sudah lama sekali ya, untuk bangkit itu susah. Dan ini adalah berhubungannya tentunya dengan sebuah rekomendasi. Coba kita lihat dulu ini beberapa perkembangan channel Kang Asik teman-teman. Jadi kalau dulu ini Kang Asik ya pernah juga mempunyai konten video, karena di sini ada yang terbaru, ada populer, yang terlama. Dan populer ya pernah lah ini 1 tahun yang lalu, tapi udah lama ya. Mencapai 3.500 yang nonton. Kemudian 1 tahun yang lalu juga pernah ini tentang membuat banner, masih 1.100 ya, lumayan lah kalau pemula ya, seperti itu. Dan beberapa bulan ke belakang kemarin ada yang 2 bulan itu mencapai 778. Kalau buat YouTuber pemula, Kang Asik sendiri ya segitu juga merasa alhamdulillah, karena rasanya berat sekali. Dan terus Kang Asik berupaya bahwa kemarin 2 hari yang lalu ini pernah juga mencapai 2.300. Nah alasannya tentu untuk mencapai ke sini ada sebuah upaya Kang Asik, karena ini katanya berhubungan dengan rekomendasi. Maka saya mencari di blog YouTube teman-teman. Nah ini silakan teman-teman cari sendiri nanti. Di sini ada blog YouTube, di blog ya Kang Asik, ini URL-nya. Di sini berbicara tentang sebuah rekomendasi. Jadi diklik nanti ketika masuk blog YouTube-nya, nanti di menu inside YouTube. Nah di sini ada yang bercerita tentang on YouTube recommendation system. Jadi sayangnya bahasanya bahasa Inggris, Kang Asik kurang paham. Jadi langsung saja ke intinya, ke pokoknya ya, bahwa di sini katanya jadi what is a recommendation system? Sebetulnya rekomendasi sistem itu seperti apa sih? Dan kita blok saja seperti yang ini, garis yang pertamanya teman-teman. Jadi kita lihat artinya bahwa sistem rekomendasi kami dibangun berdasarkan prinsip sederhana, yaitu membantu orang menemukan video yang ingin mereka tonton, dan itu akan memberi mereka nilai. Jadi kurang lebih mungkin seperti ini ya. Justru YouTube itu mencarikan video untuk penontonnya sesuai dengan apa yang mereka cari. Seperti misalnya kita di halaman YouTube nih mau mencari apa, suka mengetikkan kan langsung keluar. Nah itu adalah video-video yang disuguhkan oleh YouTube. Seperti itu kira-kira. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Soalnya ini mungkin ada alasannya ketika bisa mencapai 2.300, 3.500, kemudian di bawahnya juga ada yang 780, ada yang 717. Tetapi saat-saat ini Kang Asik agak kerepotan juga, jangankan sampai ribuan, sampai ratusan saja beberapa konten video itu sulit untuk mencapai 100. Maka dibuka lagi kitabnya, kitab YouTube-nya tentang rekomendasi ya, seperti inilah keadaannya. Dan kita lanjutkan. Jadi di dalam sebuah rekomendasi yang disuguhkan oleh sistem YouTube itu, di dalamnya ada apa sih sebetulnya? Jadi setelah Kang Asik lihat di sini bagaimana cara YouTube
merekomendasikan, mempersonalisasi tentang konten video kita. Di sini ada 3 poin teman-teman. Ada yang klik, ada watch time, dan juga ada survei respon. Coba kita lihat satu persatu tentang klik. Apa ini maksudnya klik gitu ya? Langsung saja bahwa ini, jadi clicking on a video provide a strong indication but you will find satisfying, ya seperti itu. Jadi ini mengklik video memberikan indikasi kuat bahwa Anda juga merasakan kepuasannya. Jadi ini adalah ketika mengklik pertama kali, ini kan berhubungannya dengan thumbnail tentunya. Jadi lagi-lagi berbicara thumbnail. Thumbnail itu terkesan tidak ada gunanya, tapi kalau menurut ini, jadi yang klik pertama kali sebelum masuk ke video kita itulah tetap dari thumbnail teman-teman. Pertanyaannya, keasik thumbnail yang bagus itu seperti apa? Saya tidak bisa menjawab. Karena yang menjawab itu adalah penonton sendiri yang menyatakan bagus dan puas atas thumbnail yang dilihatnya. Hanya yang jelas thumbnail adalah sangat berpengaruh sekali. Itu maksudnya kira-kira. Dan baik, kita lanjutkan teman-teman. Kemudian untuk watch time ini ya. Jadi watch time adalah waktu tonton Anda, video mana yang Anda tonton dan durasinya memberikan sinyal yang dipersonalisasi ke sistem kami. Jadi YouTube itu dengan secara otomasinya ketika penonton mengklik thumbnail tadi karena senengnya melihat thumbnail dan puas sebagai gerbang video, maka masuklah. Nah, kalau penontonnya seneng dengan apa yang disampaikan oleh kita, kreatornya, apa yang disuguhkan oleh kita, konten videonya, maka penonton akan berlama-lama menonton konten video kita. Karena apa? Tentunya sesuai dengan apa yang mereka cari. Ini yang dimaksud dengan watching time. Ketika penonton suka dengan konten video kita, maka penonton tentu akan berlama-lama menonton kita. Dan itulah keuntungannya apabila video disukai oleh penonton. Artinya bahwa di sini Kang Asik pernah mengatakan kemarin, ternyata ya tidak usah muluk-muluk, tidak usah terlalu berlebihan juga. Yang penting dimengerti oleh penonton. Maka penonton akan betah. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan mengenai survei respon. Itu adalah untuk benar-benar memastikan pemirsa puas dengan konten yang mereka tonton. Dan kami mengukur apa yang kami sebut waktu tonton yang berharga. Jadi waktu yang dihabiskan untuk menonton video Anda yang bagus itu adalah dianggap berharga. Survei respon tentu penonton, walaupun tidak berbicara, akan berbisik hatinya bahwa oh ini konten video sangat menarik sekali. Maka dengan istilah itu adalah sebagai personal engagementnya keluar gitu ya. Wah, besok-besok saya nggak mau ketinggalan nih dengan konten video ini. Karena apa? Merasa simpati dengan apa yang disampaikan. Jadi tetap saja teman-teman, walau bagaimanapun yang namanya pertama adalah thumbnail, klik thumbnail, kemudian watching time, yang melihat konten video kita untuk berlama-lama, dan yang ketiganya adalah survei respon dari penonton itu sendiri, itu sangat penting. Jadi dalam penyampaian konten video ini, kesimpulannya adalah bahwa untuk mencapai seperti tadi di sini, lihat lagi konten-konten yang populer muncul dengan ribuan seperti ini, itu ya mau tidak mau teman-teman, yang pertama adalah rawat thumbnailnya sebagaimana yang diinginkan oleh penonton agar tertarik. Karena yang namanya bagus di thumbnail itu juga relatif, tentunya sesuai dengan selera penonton kita yang diimbangi dengan channel kita. Kemudian yang keduanya itu adalah teman-teman, yaitu tentang watching time. Watching time itu akan sangat berharga apabila berlama-lama penonton menonton video kita. Upayanya apa? Ya konten videonya harus berkualitas, harus menarik dan tidak berbelit-belit. Setelah itu maka akan terjadi survei respon. Jadi biarkan penonton yang menilai tentang konten video kita. Apabila penontonnya sudah puas, maka dijamin akan melakukan subscribe. Maka dijamin akan melakukan nonton yang lama. Yang melahirkan adalah jam tayang. Apabila yang belum monetisasi itu. Dan apabila yang sudah monetisasi, apabila penonton berlama-lama menonton konten video kita, maka akan
tampil iklan-iklan di dalam konten video kita, dan itu dijamin akan jadi uang. Yang terakhir adalah survei responnya. Apabila keduanya, thumbnailnya kemudian videonya menarik, akan ada rasa simpati kepada konten video kita, dan dijamin itu adalah akan menjadi penonton yang abadi kita. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Berjumpa lagi di konten video asik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos.